pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin memulai nggih Bapak Ibu. Selamat datang peserta diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan modul 1.4 budaya positif sebagai wujud aksi nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Guru hebat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, pemateri pada siang hari ini Ibu Lina Ristanti SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru hebat peserta diseminasi pada siang hari ini yang berbahagia. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat hidayah serta inayahnya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul dalam acara diseminasi ini untuk menimba ilmu bersama-sama. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, walaupun kegiatan ini kita lakukan secara online, semoga kita tetap dapat mengambil manfaatnya. Perkenankan saya selaku moderator untuk memandu kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Berikut saya sampaikan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian materi dari narasumber. Yang ketiga, tanya jawab. Dan yang keempat, penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita langsung memasuki acara inti pada siang hari ini. Materinya akan disampaikan oleh Ibu Lina Ristanti. Beliau adalah guru hebat dari SDN 2 Telogotuwung sekaligus CGP Angkatan 5 Kabupaten Blora. Kepada Ibu Lina Ristanti, waktu kami persilakan. Terima kasih Bu Rini. Sebelumnya saya izin share screen dulu nggih. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, suaranya? Suaranya enggak terdengar. Ini. Oh, tidak terdengar. Sudah terdengar belum nggih? Sudah. Sudah jelas Bu. Nggih, terima kasih. Saya lanjutkan nggih. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara diseminasi atau pengimbasan pengalaman dan pemahaman penerapan budaya positif di kelas. Sebelumnya saya nuwun sewu, saya di sini bukan bermaksud untuk mintering nggih, saya di sini hanya berbagi pengalaman yang saya dapatkan selama mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif. Nah,
Bapak Ibu guru hebat semuanya, sebelumnya saya ucapkan salam dan bahagia. Pada hari ini saya akan melakukan aksi nyata, yaitu pengimbasan, pemahaman, dan pengalaman penerapan modul. Suaranya tidak Bu. jelas, Bu. Tidak jelas, nggih. Kalau begini, jelas nama mboten nggih? Terdengar jelas. Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Hari ini saya akan melakukan pengimbasan atau diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan modul 1.4 budaya positif sebagai wujud aksi nyata tugas dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Blora. Perkenalkan, sebelumnya saya Lina Ristanti SPD dari SDN 2 Telogotuwung, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Nah, Ibu Bapak guru hebat, pada siang hari ini kita akan mempelajari topik tentang perubahan paradigma, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman, konsekuensi, restitusi, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, sebelumnya Bapak Ibu guru hebat, saya mempunyai 3 pernyataan. Di sini panjenengan semua cukup menjawab setuju atau tidak setuju, bisa disampaikan di kolom komentar ya. Pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Bisa share di kolom komentar, bisa diketik nggih di kolom komentarnya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan segala hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian untuk pernyataan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, Bapak Ibu semua bisa memberikan pendapatnya di kolom chat setuju atau tidak setuju. Nah, ya tidak setuju, nggih. Nah, ini bagaimana? Apakah ketiga hal ini baik atau kurang baik? Nanti kita temukan jawabannya pada materi selanjutnya ya. Kemudian untuk materi yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma. Bapak Ibu guru hebat, mari kita lakukan kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. A adalah panjenengan dan B adalah teman panjenengan. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk panjenengan, kemudian letakkan di salah satu tangan panjenengan dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah kepalan di tangan. Seperti ini nggih, buat kepalan di tangan. Kemudian teman Bapak Ibu itu mencoba dengan sekuat sebuah berbagai cara untuk meminta, membujuk panjenengan, mengancam, menghardik, merayu, bahkan menyuap agar panjenengan membuka kepalan tangan panjenengan. Nah, apakah panjenengan semua mengizinkan kepalan tangan panjenengan yang berisi sesuatu yang menurut panjenengan ini sangat berharga akan dicoba dibuka oleh teman panjenengan? Boleh apa tidak kira-kira? Boleh dijawab di kolom chat nggih? Tidak, nggih. Mbak Rini, Ibu Rini sudah menjawab tidak, nggih. Tidak setuju, tidak boleh dipertahankan sekuat tenaga. Nah, mengapa demikian? Nah, ini berhubungan dengan perubahan paradigma yaitu teori kontrol. Ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi. Ilusi itu bayangan, nggih. Ilusi dalam ilusi kita, dalam bayangan kita, guru itu mampu mengontrol murid. Kemudian dalam bayangan kita pula, dalam ilusi bahwa kritik
itu dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Jadi kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter seseorang. Ilusi selanjutnya bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Dan selanjutnya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ilusi kita, ilusi tentang kontrol, bahwa kita itu bisa mengontrol murid kita. Kita bisa memberikan mereka kritikan atau membuat mereka merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter murid kita. Dan penguatan positif yang penguatan positif itu efektif dan bermanfaat bagi murid kita. Itu bayangan kita selama ini. Seperti saya pun juga seperti itu. Yang saya lakukan sama, pernah seperti itu, bahwa dengan memberikan kritik dan membuat murid saya merasa bersalah, bahwa itu mampu menguatkan karakter murid saya. Ternyata hal itu keliru, itu hanya ilusi, itu hanya ada dalam bayangan kita. Nah, selanjutnya perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Sesungguhnya siapakah yang memiliki kontrol? Kita lihat dari stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini hampir sama dengan teori belajar behaviorisme ya. Di situ ada stimulus, maka murid akan merespon. Ini sama. Tetapi di dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bahwa orang lain itu tidak tentu memiliki pandangan yang sama dengan kita tentang dunia. Di situ kita harus berusaha untuk memahaminya. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu dalam teori stimulus respon. Tetapi dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Terkadang kita melihat murid kita itu melakukan sebuah kesalahan, tetapi sesungguhnya apa yang dilakukan murid kita itu memiliki tujuan. Itu menurut teori kontrol. Nah, selanjutnya dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi dalam teori kontrol, hanya kita, diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Nah, selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi dalam teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol diri kita sendiri. Lalu dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, dalam teori stimulus respon, model berpikirnya itu menang atau kalah. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikirnya kita sama-sama menang. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa teori kontrol itu hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain dan kita juga tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Dan semua perilaku, baik itu yang terlihat dari sisi negatif, semuanya memiliki tujuan. Nah, dari teori kontrol ini diharapkan dapat menimbulkan budaya positif. Nah, budaya positif itu yang seperti apa? Budaya positif itu dilatar belakangi dari suasana positif yang sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif, karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban, tetapi menjadi suatu kebutuhan. Nah, suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya saja, tetapi juga dari lingkungan yang ada. Nah, dapat kita simpulkan bahwa budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid
agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri, kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Lalu, langkah apa yang dapat kita lakukan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah? Dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, yang saya yakini di sekolah Bapak Ibu guru hebat semua ini sudah mulai diterapkan menjadi sebuah rutinitas, nggih. Kita bisa melakukannya melalui disiplin positif. Disiplin, kita sering mengartikan disiplin adalah sebuah peraturan, dan apabila dilanggar itu pasti ada hukuman atau konsekuensinya. Nah, di sini disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa adanya kekerasan dan ancaman. Jadi kita menerapkan disiplin, tetapi di situ tidak ada kekerasan dan tidak ada ancaman, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi yang efektif antara guru dan murid. Nah, dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Jadi murid diajarkan ketika mereka melanggar dari disiplin positif yang telah disepakati, konsekuensinya apa. Kemudian selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tentang tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Sehingga dapat disimpulkan, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa adanya sogokan, ancaman, maupun hukuman. Jadi mereka dengan kesadaran diri mereka itu melakukan sesuatu yang bernilai positif tanpa adanya sogokan, ancaman, maupun hukuman. Nah, selanjutnya dari disiplin positif tersebut akan mampu menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu yang seperti apa? Nah, ini Bapak Guru hebat ya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dari teori kontrol tadi, kita sudah mempelajari bahwa setiap perilaku atau perbuatan meskipun dalam kacamata kita itu merupakan sesuatu yang negatif, tentunya memiliki suatu tujuan. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang seperti apa yang kita harapkan? Yaitu ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang menjadi fokus kita seperti yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan melalui kurikulum Merdeka, yaitu P5, penguatan profil pelajar Pancasila, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah salah satu nilai-nilai kebajikan dari anak Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila yang memuat 6 dimensi. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bergotong royong, berbinekaan global, bernalar kritis, serta kreatif. Dari disiplin positif yang kita terapkan, diharapkan mampu membentuk atau menumbuhkan serta menguatkan nilai-nilai kebajikan murid-murid kita sesuai dengan yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, di mana yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka ada P5-nya, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini merupakan tujuan dari terciptanya budaya positif atau disiplin positif di sekolah. Nah,
Selanjutnya, yaitu dari nilai-nilai kebijakan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan motivasi pada murid kita. Nah, sedangkan motivasi perilaku manusia sendiri itu ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang akan bertindak untuk menghindari masalah yang akan timbul. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, itu hanya untuk menghindari masalah selanjutnya apa yang akan timbul ketika saya tidak melakukan hal tersebut. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Seperti contoh mungkin murid kita ya, apa yang akan terjadi jika saya tidak mengerjakan PR? Oh, saya nanti akan dihukum sama bu guru. Nah, di sini ini tingkatan motivasi terendah, masuknya adalah motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Jadi anak itu melakukan sesuatu karena untuk menghindari hukuman. Nah, yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pada tingkat motivasi ini, orang akan berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi, ketika dia melakukan sesuatu, dia berharap imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti contoh, ketika murid kita mendadak berangkat rajin karena diiming-imingi imbalan dari ibu gurunya. Nanti kalau kalian berangkatnya pagi, nanti mendapatkan penghargaan dari bu guru, mendapatkan bintang, nanti di akhir semester mendapatkan hadiah. Nah, itu masuknya adalah di tingkatan motivasi yang kedua. Ini masih masuknya ke motivasi eksternal atau dari luar. Jadi, murid kita melakukan sesuatu itu karena mengharap imbalan atau penghargaan. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa yang akan saya dapatkan ketika saya berangkat pagi? Apa yang akan saya dapatkan ketika saya menyapu kelas ini, mengerjakan piket? Jadi dia melakukan sesuatu itu bukan karena kesadaran dirinya, tetapi karena mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, tingkatan yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam tingkatan ini, mereka itu melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya sudah masuk ke motivasi internal, bukan eksternal lagi. Jadi motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Ketika mereka melakukan sesuatu bukan karena takut akan hukuman atau bukan karena mengharapkan sebuah imbalan, tetapi karena mereka ingin menghargai diri mereka dalam melakukan nilai-nilai tersebut. Jadi itu tumbuh kesadaran dari dalam diri seseorang. Ini maksudnya ke motivasi internal atau motivasi dari dalam diri. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi dia melakukan ini bukan karena takut akan hukuman atau mengharapkan penghargaan. Nah, tujuan dari disiplin positif itu yaitu tumbuhnya motivasi internal atau motivasi intrinsik. Motivasi yang ketiga ini, nggih. Jadi ini adalah tujuan dari disiplin positif, yaitu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, bukan karena takut akan hukuman atau menginginkan penghargaan. Jadi ini adalah tujuan dari disiplin positif yang kita tanamkan, kita terapkan dalam pada murid-murid kita.
Nah, selanjutnya bentuk disiplin positif yang seperti apa yang bisa kita terapkan kepada murid-murid kita, atau bagaimana cara kita untuk menerapkan disiplin positif ini. Nah, disiplin positif ini dapat kita terapkan melalui keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu guru, mengapa kita menyebutnya keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, saya memiliki 2 pertanyaan, bisa Bapak Ibu jawab di kolom chat nggih. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Nilai apa yang kita harapkan dari memakai helm apabila mengendarai kendaraan roda 2? Apakah karena takut nanti saya ditilang oleh Bapak polisi, atau ada nilai lain yang kita yakini? Misalkan untuk keamanan, seperti itu ya. Saya memakai helm karena untuk keamanan dalam berkendara. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Untuk apa? Apakah hanya untuk menaati peraturan pemerintah atau demi kesehatan kita? Pasti tentunya itu untuk kesehatan kita, untuk diri kita sendiri, nggih. Nah, selanjutnya, karena untuk menjawab mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas, hal ini dikarenakan untuk mendukung tumbuhnya motivasi intrinsik atau motivasi internal yang tumbuh dari dalam diri murid kita, yang kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tertulis tanpa makna. Ini adalah alasan mengapa kita menggunakannya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Nah, selanjutnya bagaimana cara untuk membuat atau membentuk keyakinan kelas? Berikut ini adalah cara-cara yang bisa kita lakukan dalam membentuk keyakinan kelas. Yang pertama yaitu keyakinan kelas dibuat dalam pernyataan-pernyataan yang bersifat universal atau umum. Kemudian dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi kalimat atau pernyataan-pernyataan keyakinan kelas ini dalam bentuk yang positif. Biasanya mungkin kita menggunakan kalimat negatif seperti contoh, jangan membuang sampah sembarangan. Dapat kita ganti dengan kalimat yang bernada positif, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu contohnya, nggih. Kemudian tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Lalu dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan kelas ini harus bisa diterapkan di kelas tersebut. Dan yang terakhir, semua warga kelas, yaitu murid-murid dan guru, hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi bukan hanya guru yang, oh ini keyakinan kelas kita, tetapi kita mengajak murid-murid kita untuk kegiatan bercurah pendapat, untuk mereka menyampaikan pendapat mereka, keyakinan kelas yang seperti apa yang mereka harapkan. Nah, setelah itu sama sebagai warga kelas termasuk guru harus melakukan atau menerapkan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Seperti contohnya, misalkan membuat keyakinan kelas tentang masuk kelas tepat waktu atau masuk kelas maksimal 10 menit 10 menit setelah bel. Misal seperti itu ya. Nah, itu pun bukan hanya untuk murid kita, tetapi juga untuk kita sebagai guru. Kita kan sebagai contoh, sebagai teladan bagi anak-anak didik kita, sehingga kita juga harus menerapkan hal demikian. Nah, Bapak Ibu, ini adalah pengalaman saya dalam membuat keyakinan kelas bersama murid-murid saya kelas 6 di SDN 2 Telogotuwung, Kecamatan Randu Blato, Kabupaten Blora. Yang pertama, saya tentunya memberikan penjelasan kepada murid saya seperti apa itu keyakinan kelas, bagaimana cara membuatnya. Setelah itu, saya mengajak anak-anak
untuk bersama-sama membuat keyakinan kelas apa yang mereka harapkan. Yang pertama, saya membagikan kertas sticky note, okay? Kertas yang nantinya bisa ditempel di papan tulis untuk mereka isi. Mereka bebas mengisi keyakinan kelas seperti apa yang mereka harapkan. Jadi anak-anak di situ bebas, okay, menulis apa yang mereka harapkan untuk kelas mereka. Setelah itu, anak-anak di sini menempel keyakinan kelas yang sudah mereka tulis pada kertas sticky notes itu ditempel pada papan tulis. Nah, selanjutnya setelah semua anak menempel kertas sticky note yang sudah berisi keyakinan kelas yang mereka harapkan, di sini guru mengelompokkan keyakinan kelas yang sama. Jadi di antara keyakinan kelas yang anak-anak buat kemarin di kelas saya itu ada beberapa yang sama. Di sini saya kelompokkan untuk nanti kita simpulkan bersama-sama. Nah, selanjutnya di sini saya mengajak murid saya untuk mencari desain keyakinan kelas pada aplikasi online. Nah, di sini saya juga dalam mengajak murid saya untuk mencari desain di aplikasi online. Di sini menerapkan salah satu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu kodrat zaman. Jadi anak-anak diajak untuk belajar teknologi. Mereka mampu dan mereka bisa ketika kita mengajarkan kepada mereka. Setelah kita mendesain bersama di sini, kemudian di print, setelah itu dipotongi secara berkolaborasi bersama anak-anak. Di sini anak-anak memotong yang sudah di print lalu ditempelkan pada kertas manila. Selanjutnya, keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama ditempel di dinding kelas. Bukan hanya untuk ditempel saja atau sebagai pajangan saja, diharapkan keyakinan kelas yang kita buat bersama akan dilaksanakan bersama-sama dengan penuh tanggung jawab dan dengan penuh kesadaran. Nah, ini adalah keyakinan kelas kami, kelas 6 SDN 2 Telogotuwo. Ada 8 keyakinan kelas yang sudah disimpulkan dari kegiatan curah pendapat bersama anak-anak. Yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya, lalu mengerjakan PR tepat waktu, mengerjakan piket kelas sesuai jadwal, membuat surat izin apabila tidak masuk, tunjuk jari ketika akan berbicara, kemudian meminta izin apabila akan keluar kelas saat pelajaran, lalu disiplin waktu, dan yang terakhir saling menghargai dengan tidak berbicara sendiri saat pelajaran. Ini adalah keyakinan kelas yang dibuat oleh anak-anak sendiri. Jadi mereka menulis di kertas sticky note tadi, lalu saya kelompokkan, kemudian terdapat 8 kesimpulan ini. Di sini anak-anak itu senang sekali untuk diajak untuk dilibatkan di kelas dalam membuat keyakinan kelas ini. Mulai dari tadi menulis kertas di kertas sticky notes, kemudian mereka diajak mencari desain dan mendesainnya bersama. Anak-anak itu sangat senang dengan pengalaman-pengalaman seperti itu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini contoh keyakinan kelas yang lain, seperti setiap anggota kelas perlu belajar. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas melakukan tugas. Lalu setiap anggota kelas perlu saling menghormati. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, dan selanjutnya selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang milik saya. Jadi di sini untuk komitmen ketika kita jangan mengambil barang milik orang lain. Nah, itu dibuat dengan kalimat yang positif, yaitu percaya dan menghormati orang lain serta barang milik saya. Kemudian berkomitmen terhadap tugas, mungkin tentang mengerjakan PR. Nah, bisa dibuat dengan kalimat yang seperti ini, berkomitmen terhadap tugas dan senantiasa membantu. Atau juga bisa dapat dibuat dalam 3 kata, yaitu hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Dari kata hormat itu mengandung makna, yaitu
kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi ketika mereka akan memakai barang milik temannya, mereka akan meminta izin terlebih dahulu, tidak sembarangan untuk mengambil. Karena mungkin di sini ada beberapa anak di kelas kita yang terkadang suka mengambil dengan sengaja barang milik orang lain, barang milik temannya, atau minuman milik temannya itu diambil, diminum tanpa izin. Nah, di sini bisa kita buat dengan kata hormat. Kemudian yang kedua yaitu bekerja. Bekerja di sini mengandung makna, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Dan yang terakhir yaitu diterima dan dimiliki. Dengan makna, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang bisa kita buat bersama-sama dengan murid-murid kita di kelas. Nah, Bapak Ibu guru hebat semua bisa mengajak murid-murid Bapak Ibu guru untuk membuat keyakinan kelas bersama melalui kegiatan curah pendapat. Kegiatan ini sangat menyenangkan bagi anak-anak dan mereka pasti akan sangat senang dalam mengikuti kegiatan tersebut. Dan saya yakin mereka akan lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan keyakinan kelas yang telah mereka buat bersama dengan kesadaran diri mereka tanpa adanya paksaan. Nah, selanjutnya dengan menyepakati keyakinan-keyakinan kelas bersama, murid diharapkan mampu mewujudkan motivasi intrinsiknya. Jadi motivasi dalam dirinya diharapkan akan tumbuh. Tidak ada lagi motivasi eksternal seperti pemberian penghargaan atau hukuman. Nah, mengapa demikian? Hal ini karena murid akan dihukum oleh penghargaan. Nah, diberi penghargaan, kenapa bisa menghukum murid? Pasti hal ini menjadi pertanyaan di benak Bapak Ibu guru hebat semua, karena dalam pemberian penghargaan itu dapat menurunkan kualitas anak. Jadi di sini murid melakukan sesuatu bukan karena benar-benar berkualitas, tapi karena dia mengharapkan penghargaan dari gurunya. Selanjutnya, penghargaan itu dapat mematikan kreativitas murid. Dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena tadi penghargaan atau imbalan itu motivasi tingkatan yang kedua, masih termasuk motivasi eksternal atau motivasi dari luar murid, bukan motivasi intrinsik. Lalu hukuman dan konsekuensi. Mengapa kita tidak memberikan hukuman atau konsekuensi kepada anak? Karena hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Nah, membuat anak sakit secara fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Di sini anak akan membenci kedisiplinan dan melakukan sesuatu itu karena paksaan. Nah, selain itu, hukuman juga mendorong anak menyakiti diri mereka sendiri dan dapat menumbuhkan konsep diri yang buruk bagi anak. Di sini anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahannya karena takut dihukum dan akan membuat anak merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Sedikit cerita murid saya ketika saya masih menjadi seorang penghukum. Nah, murid saya ini ada yang tidak mengerjakan PR. Sebelumnya saya menyebutnya saya beri hadiah menulis perkalian 10 kali. Nah, setelah itu hari berikutnya dia tidak mengerjakan PR lagi, tetapi dia menyembunyikan alasannya buku saya ketinggalan, Bu. Ya udah ambil. Itu Bu, tas saya itu dipakai sama kakak saya. Jadi dia itu punya alasan-alasan agar dia tidak dihukum oleh gurunya. Nah, seperti itu, nggih. Kemudian untuk konsekuensi. Konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak akan menghargai disiplin. Jadi di sini masih termasuk di teori stimulus dan tanggapan. Lalu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dalam konsekuensi ini sudah merupakan konsep diri yang baik.
anak di sini akan belajar untuk mematuhi peraturan. Lalu tetapi anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out-nya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu restitusi. Nah, apakah itu restitusi? Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dalam proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, ingin menjadi seperti apa mereka, itu tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah restitusi. Ciri-cirinya yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Ini ciri-ciri restitusi nggih. Kemudian restitusi dapat memperbaiki hubungan. Restitusi itu merupakan tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan solusi, mencari solusi bersama-sama dengan murid kita, bukan memaksa bahwa anak itu harus mengikuti perintah kita. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi itu berfokus pada karakter bukan tindakan. Jadi fokus utamanya itu penumbuhan karakter pada anak. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Bersama-sama murid mencari solusi atas kesalahan atau perilaku mereka yang kita anggap negatif, itu diajak mencari solusi bersama-sama. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini tadi, nah, restitusi ini menjadi hal yang sangat efektif yang dapat kita terapkan untuk murid kita. Bukan memberi penghargaan, bukan memberi hukuman, bukan konsekuensi, tapi menawarkan restitusi dalam mengajak anak untuk belajar dari kesalahannya sehingga mereka bisa bersama-sama diajak mencari solusi dan mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah mereka lakukan. Nah, selanjutnya, kenapa anak melakukan pelanggaran atau indisipliner? Nah, lalu bagaimana posisi kita sebagai seorang guru ketika menghadapi murid-murid kita melakukan tindakan yang melanggar disiplin positif tadi? Nah, itu nggih. Ada 5 posisi kontrol guru, tapi sebelum ke situ, ketika anak melakukan sesuatu yang cenderung negatif, yang kita anggap, anak itu jelek, bukan seperti itu. Hal tersebut itu karena ada kebutuhan dasar dari anak tersebut yang belum terpenuhi. Nah, apakah kebutuhan dasar itu? Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang yaitu love and belonging. Yang ketiga yaitu kebebasan atau freedom. Yang keempat, kesenangan, fun. Dan yang terakhir yaitu kekuasaan atau power. Nah, kebutuhan bertahan hidup atau survival yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, saya ini pengen bertahan hidup, jadi saya harus makan. Seperti itu, saya ini ingin hidup, jadi ketika saya sakit itu saya harus berobat. Seperti itu. Nah, komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Dan yang kedua yaitu cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan ketiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya dan biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya itu sangatlah penting.
mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Nah, kebutuhan dasar yang berikutnya yaitu kebutuhan akan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dan dihormati. Nah, murid-murid kita biasanya pasti akan memiliki kebutuhan akan penguasaan ini ingin terpenuhi. Jadi mereka ingin didengar dan ingin memiliki rasa harga diri. Selanjutnya yaitu kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi mereka memiliki kebebasan, bebas untuk memilih sesuai dengan pilihan mereka. Seperti tadi ketika kita mengajak mereka untuk membuat keyakinan kelas, mereka bebas. Mereka membuat keyakinan kelas seperti apa yang mereka inginkan. Mereka akan membuat desain seperti apa. Jadi di situ kita tidak memaksa. Mereka diberi kebebasan untuk membuat pilihan. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan akan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, itu betapa menyedihkannya, nggih. Nah, Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan ini dengan belajar. Ketika anak senang, pasti mereka akan semangat dalam belajarnya. Itulah 5 kebutuhan dasar manusia yang tidak hanya pada anak, pada orang dewasa pun apabila salah satunya tidak terpenuhi, itu akan menimbulkan satu tindakan yang cenderung kita lihat negatif. Lalu bagaimana posisi guru ketika mendapati murid-muridnya bertingkah laku yang negatif karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Sebagai seorang guru, kita dapat menempatkan diri pada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau, atau manajer. Nah, posisi kontrol guru sebagai seorang penghukum. Sebagai seorang penghukum ini terkadang menggunakan hukuman fisik atau hukuman verbal. Jadi bisa secara fisik atau verbal melalui kata-kata yang menghardik, dan ini akan menyakitkan bagi anak ya, akan membekas secara fisik maupun psikis ke anak. Dan yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Biasanya di sini guru akan menggunakan suara yang lembut. Kamu tidak kasihan sama ibu, seperti itu, nggih. Nah, untuk membuat anak itu, oh iya saya melakukan ini. Jadi dia merasa bersalah akan dirinya. Kemudian yang kedua yaitu posisi kontrol guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi di sini guru itu menempatkan diri sebagai teman, membantu murid, dan akan membuat murid menjadi ketergantungan. Nah, dan yang keempat yaitu sebagai pemantau atau monitor. Jadi di sini guru hanya memonitor saja atau mengawasi saja. Misal dengan pertanyaan, kamu tahu peraturannya apa? Seperti itu. Nah, yang kelima atau yang terakhir yaitu sebagai manajer. Di sini guru akan merespon, menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir yaitu manajer, posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid dengan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, yang paling efektif adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Diharapkan kita mampu menempatkan diri sebagai manajer ketika kita mendapati murid-murid kita melakukan sesuatu yang indisipliner, bukan dihukum, bukan dibuat merasa bersalah,
bukan menjadi teman mereka dan bukan menjadi pemantau, tetapi kita berusaha sebisa mungkin menempatkan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi di sini mengajak murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah posisi kontrol guru, kelima posisi kontrol guru yang dibedakan dapat membentuk identitas gagal dan identitas berhasil. Untuk posisi kontrol penghukum dan pembuat merasa bersalah di sini untuk menghindari hukuman, ini kontrol dari luar dapat membentuk identitas gagal. Sedangkan posisi kontrol teman dan pemantau ini mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, masih masuk dalam motivasi perilaku manusia yang kedua. Ini masuknya kontrol dari luar atau motivasi eksternal. Ini sudah mulai membentuk identitas sukses atau identitas berhasil, tapi belum ke arah yang baik. Dan yang terakhir yaitu sebagai manajer. Sebagai manajer ini diharapkan murid mampu menghargai diri mereka sendiri sehingga akan menumbuhkan motivasi intrinsiknya atau motivasi dalam diri murid. Dan diharapkan akan membentuk identitas sukses atau identitas berhasil pada murid. Sebagai manajer, biasanya guru itu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang telah kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki kesalahan ini. Nah, dari sini itu akan mampu menguatkan pribadi murid. Murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Dan di sini murid akan berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan ini? Jadi di sini murid akan berusaha mencari solusi atas tindakannya yang indisipliner dan akan dipertanggungjawabkan dan akan memberikan dampak pada murid melakukan evaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri mereka atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Nah, diharapkan kita sebagai seorang guru mampu menempatkan posisi diri sebagai seorang manajer kepada murid-murid kita. Nah, lalu bagaimana kita dalam menerapkan posisi manajer tersebut? Nah, kita dapat menerapkannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Nah, Bapak Ibu guru hebat, ini merupakan hal baru yang baru saya peroleh selama saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini. Saya belum mendapatkan materi ini ketika saya di bangku perkuliahan. Nah, ini materi yang sangat luar biasa. Segitiga restitusi itu merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini kita mengajak murid kita, ketika kita menjumpai mereka melakukan tindakan yang indisipliner, kita mengajak mereka berdialog dengan menempatkan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer, bukan penghukum, bukan pembuat rasa bersalah, bukan teman ataupun pemantau. Jadi kita sebagai manajer mengajak mereka berdialog sehingga mereka dapat menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab atas perbuatan indisipliner yang telah mereka lakukan. Lalu bagaimana langkah-langkah dalam menerapkan segitiga restitusi? Segitiga restitusi ini, segitiga seperti kita ketahui, segitiga itu memiliki 3 sisi. Nah, sama di segitiga restitusi ini pun ada 3 sisi. Sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Dalam sisi menstabilkan identitas itu, kita meyakini bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna yang tanpa kesalahan. Nah, dan anak bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Sebagai seorang guru pun kita juga pernah melakukan kesalahan yang mungkin sama seperti yang murid kita lakukan. Nah, untuk yang sisi berikutnya yaitu validasi kebutuhan. Di sini murid tentunya punya alasan melakukan mengapa mereka melakukan itu. Mengapa mereka melakukan tindakan indisipliner? Pasti mereka mempunyai alasannya. Tadi alasannya mungkin ada salah satu kebutuhan dasar dari 5 kebutuhan dasar anak itu yang belum terpenuhi. Nah, kemudian
adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan? Ini ada di validasi kebutuhan. Jadi anak itu diajak berdialog. Apakah tidak ada cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Dan untuk sisi yang terakhir yaitu kita menanyakan keyakinan kembali kepada anak dengan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Seperti tadi ketika saya membuat keyakinan kelas ada 8 poin yang sudah kita sepakati bersama. Apabila ada murid saya yang melakukan indisipliner atas 8 keyakinan kelas yang kita buat bersama, kita bisa menanyakan kembali keyakinan tersebut. Nilai-nilai apa yang telah kita yakini bersama. Kemudian kita lanjutkan untuk bertanya, kamu itu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah ketiga sisi segitiga restitusi yang kita terapkan ketika menghadapi anak melakukan indisipliner dengan menerapkan posisi kontrol kita sebagai manajer. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini nggih. Nah, dalam penerapan segitiga restitusi dalam posisi manajer diharapkan menjadikan murid lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, dan murid akan semakin percaya diri, mandiri, dan bertanggung jawab. Ini adalah tujuan dari penerapan segitiga restitusi dalam posisi manajer. Masih ada hubungannya dalam menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak. Jadi anak itu akan semakin percaya diri, mandiri, dan akan lebih bertanggung jawab. Nah, selanjutnya bagaimana ketiga langkah-langkah dalam segitiga restitusi tersebut. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut nggih. Langkah yang pertama yaitu kita menstabilkan identitas. Di sini kita membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi pribadi yang positif terhadap dirinya. Jadi kita menstabilkan identitas anak. Di sini guru mengajak anak berdialog dengan berkata misalkan, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu dulu juga pernah berbuat salah. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini bersama. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, di sini anak yang tadinya merasa gagal karena berbuat indisipliner, itu akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih positif lagi. Nah, selanjutnya, langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Di sini guru membantu siswa untuk mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan itu ada kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi dalam diri mereka. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya atau basic need-nya. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun, atau survival. Jadi mereka melakukan tindakan indisipliner itu bukan tanpa alasan. Di sini kita sebagai seorang guru tidak bisa langsung menghardik. Kita harus menggali kebutuhan dasar anak apa yang belum terpenuhi dengan melakukan validasi tindakan yang salah pada anak. Di sini guru dapat berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, atau dengan kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apakah hal penting bagi kamu? Lalu kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, yang lebih positif. Nah, kemudian selanjutnya, maukah kamu belajar cara untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, dan apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Di sini kita mengajak anak berdialog untuk menggali tindakan-tindakan mereka yang indisipliner. Nah, yang terakhir yaitu guru menanyakan keyakinan, yaitu mengajak anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial
dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini guru dapat berkata atau berdialog dengan anak dengan kalimat seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai yang sudah kita sepakati, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, itu kita gunakan. Apa yang sudah kita percaya di kelas kita, di sekolah kita. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Lalu kelas yang ideal itu yang seperti apa sih? Kemudian kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi di sini anak ditanya tentang keyakinan mereka, tentang nilai-nilai yang telah disepakati, dan anak diajak untuk mencari solusi bersama-sama atas tindakan indisipliner yang telah mereka lakukan, dan solusi itu dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya harap kita mampu menerapkan posisi kontrol kita sebagai seorang guru, yaitu sebagai manajer, mampu menumbuhkan disiplin positif di kelas kita, di sekolah kita, melalui tindakan-tindakan seperti membuat keyakinan kelas. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih atas waktunya. Nah, Guru Bergerak Indonesia Maju. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih Bu Lina atas materi yang sudah ditularkan kepada kami semua. Sangat luar biasa, banyak sekali hal-hal baru yang mungkin sama sekali belum saya pribadi dapatkan ketika belajar di bangku sekolah maupun di perkuliahan. Berikutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu guru hebat. Apabila mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ingin berbagi pengalamannya tentang materi yang kita pelajari pada siang hari ini, kami persilahkan bisa mengangkat tangannya, ya. Bisa. Baik. Adakah yang ingin disampaikan, mungkin ditanyakan kepada pemateri kita pada siang hari ini? Monggo. Atau mungkin juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya Bapak Ibu. Materi yang disampaikan tadi sangat menarik sekali menurut saya. Ya, saya jadi teringat yang disampaikan sama Bu Lina. Sampai saat ini mungkin kita masih sering memposisikan diri sebagai penghukum ya. Saya sendiri masih banyak sebagai penghukum. Nah, mungkin ada yang ingin berbagi pengalamannya di sini, monggo. Sama Bu Rini, saya sebenarnya ini juga seorang penghukum, tetapi ketika menerima materi ini itu menjadi refleksi diri bagi saya. Oh, ternyata iya, murid saya itu yang saya hukum itu mereka tidak disiplin, tidak menjadikan mereka disiplin. Mereka akan mengulangi perbuatan mereka kembali, seperti itu. Ya, terlebih lagi, ini sepertinya belum ada yang bertanya. Tiba-tiba saya ingin mengajukan pertanyaan sendiri nih Bu, sambil menunggu Bapak Ibu yang lain. Ketika kita menghadapi anak-anak yang sudah masuk kelas atas, kemungkinan besar mereka sudah bisa kita ajak untuk berdiskusi, seperti itu nggih Bu. Kemarin ini kebetulan saya menemui anak di kelas 2. Saya itu wali murid kelas 1, kemudian teman saya wali murid di kelas 2. Ada salah satu anak yang sama sekali di kelas tidak mau menulis. Bahkan dia belum hafal huruf
ABC, itu belum hafal. Kemudian ketika disuruh menulis sama gurunya, bahkan sudah diberikan apa tadi? Hadiah. Tadi kan disampaikan bahwa hadiah itu sudah tidak efektif ya kalau kita terapkan pada anak-anak zaman sekarang. Beda kalau dulu kita di bangku kuliah kan kita diperbolehkan memberikan motivasi berupa hadiah ketika anak-anak melakukan perbuatan yang baik seperti itu. Nah, anak itu sudah diberi iming-iming hadiah dan tetap tidak mau. Kebetulan rumahnya itu dekat dengan sekolah. Anaknya lari, disuruh nulis itu tidak mau, lari pulang. Akhirnya ibunya ikut datang ke sekolah. Wah, marah-marah, Bu. Nah, dikiranya gurunya itu kurang peduli sama anaknya, kemudian kurang diperhatikan dan sebagainya. Kemudian anaknya tidak mau sekolah, mau dipindahkan. Nah, ketika kita menghadapi anak, kemudian menghadapi wali murid yang seperti ini, mungkin Bapak Ibu ada yang bisa berbagi. Kira-kira menangani anak yang tidak mau menulis, bahkan walaupun sudah diiming-imingi hadiah, itu mungkin seperti apa ya, Bu? Terima kasih. Nggih, Ibu Rini, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya nggih, kalau menurut saya itu kita seharusnya mengajak orang tua untuk berkolaborasi, tetapi dalam kasus ini tadi malah orang tuanya salah paham. Ya, orang tuanya salah paham, dipikirnya anaknya itu malah tidak mendapat perhatian dari gurunya ya. Mungkin kita bisa melakukan komunikasi yang lebih intens kepada orang tuanya, khususnya ibunya, karena kebetulan rumahnya dekat sekolahan gitu. Jadi kita bicarakan baik-baik, kita ajak orang tua ini berkolaborasi, kita jelaskan bahwa anaknya di sekolah itu seperti ini. Kenapa anaknya lari, nangis, itu bukan karena dia papakan sama guru, cuma disuruh menulis. Jadi seperti itu. Kita ajak orang tua untuk ngomong baik-baik, kita ajak berkolaborasi bahwa kalau kita sendiri di sekolah, guru di sekolah itu sangat sulit. Ini yang saya hadapi di sekolahan saya sama. Jadi anak itu belum bisa membaca, sudah kelas 6, bayangkan sudah kelas 6 belum membaca. Maaf Ibu, apakah suara saya terdengar? Oke, mohon maaf Bu, ibu-ibu, bapak-bapak, saya terpental. Nah, ini saya yang terpental, Ge. Mohon maaf, Ge. Saya kira gini, ini saya lanjutkan, Ge. Ya, Bu. Saya yang terpental. Nah, ini saya lanjutkan tadi kasus yang sama seperti saya. Kalau di teman Ibu Rini itu kelas 2, saya ini malah kelas 6. Bayangkan anak kelas 6 itu belum bisa membaca. Setiap saya ajari membaca, ayo kita membaca, teman-temannya istirahat, dia itu saya khususkan untuk membaca, pulang sekolah ya kita belajar membaca. Malah hari berikutnya tidak mau sekolah, sampai itu 2 minggu tidak sekolah. Bayangkan loh Bu, 2 minggu tidak sekolah. Terus saya saya ke rumah orang tuanya, saya ke rumah, saya cari tahu kenapa tidak mau sekolah. Nah, malah orang tuanya itu ya gak mau sekolah, ya udah dibiarkan. Jadi ini menjadi tantangan bagi kita ketika orang tua itu tidak bisa diajak berkolaborasi. Padahal untuk menumbuhkan disiplin pada anak, membuat anak itu bisa membaca, bisa menulis, kita kan tidak bisa sendirian, Bu. Kita harus bekerja sama kan dengan orang tua. Kalau di sekolah diajari, tetapi di rumah dibiarkan kan itu juga percuma. Jadi mungkin kita di sini bisa mengajak orang tua baik-baik, diajak bicara baik-baik dulu, dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi, menjelaskan kesalahpahaman tadi, karena orang tua sekarang itu rata-rata diaduli putrane apa itu langsung percaya, tidak konfirmasi dulu ke sekolahan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi sebagai guru kita mengajak mereka berbicara dulu baik-baik, kemudian dijelaskan dan diajak bekerja sama untuk menangani anaknya ini agar mau menulis, agar mau belajar, seperti itu, Bu. Ya, terima kasih banyak, Bu Nina, untuk
jawabannya yang diberikan. Disampaikan materinya oleh Bu Lina secara jelas dan sangat bisa kami pahami. Apabila tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu, alhamdulillah ya, kita sudah mengikuti diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan modul 1.4 budaya positif sebagai wujud aksi nyata. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Lina atas materi yang dibagikan kepada kami semua. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu hebat ya, peserta diseminasi pada siang hari ini sudah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang sudah kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator memohon maaf apabila dalam memandu kegiatan pada siang hari ini banyak kesalahan yang telah kami lakukan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.